Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Madinah tidak sepi dari rongrongan kaum musyrikin Quraisy. Perang Uhud merupakan salah satu bukti nyata provokasi orang-orang kafir itu yang tidak ridho akan syiar Islam. Dalam pertempuran ini, pasukan muslimin yang berjumlah 700 orang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Sementara itu, kaum musyrikin yang bertolak dari Mekah mencapai 3.000 orang. Kalah jumlah bukan berarti surutnya semangat jihad kaum muslimin. Bahkan, tekad para sahabat Nabi SAW semakin kuat untuk melawan musuh-musuh Allah. Mati syahid menjadi sebuah kerinduan, melindungi Rasulullah SAW menjadi sebuah dorongan hati yang kuat. Salah seorang yang berangkat ke medan pertempuran dari Madinah ialah Khuzman. Ia ikut dalam kubu muslimin. Kaum muslimin sempat berada di puncak kemenangan, tetapi pasukan yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di atas bukit melalaikan tugasnya. Alhasil, kelompok musyrikin yang dipimpin Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum menjadi muslim berhasil menyerang balik bala tentara muslimin. Barisan muslimin sempat porak-poranda, bahkan Nabi SAW mengalami luka-luka pada wajah beliau dan tak sedikit sahabat yang gugur. Ketika pertempuran benar-benar usai, muslimin menderita kekalahan, sementara kaum musyrikin kembali ke Mekah dengan rasa puas karena dendam sejak perang Badar telah terlampiaskan. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menandingin kehebatan Khuzman, kata salah seorang sahabat. Sebab Khuzman ditemukan telah ikut gugur dengan luka-luka yang banyak di sekujur tubuhnya. Mendengar perkataan itu, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Sungguh, dia itu adalah golongan penduduk neraka." Para sahabat menjadi heran. Bagaimana mungkin seorang yang telah berjuang dengan begitu gagah berani di medan pertempuran justru akhirnya dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka? Rasulullah SAW lalu menjelaskan, semasa Khuzman dan Aqsam keluar ke medan perang bersama-sama, Khuzman telah mengalami luka parah akibat ditikam musuh. Badannya dipenuhi dengan darah. Khuzman mengambil pedangnya. Kemudian mata pedang itu ia hadapkan ke dadanya. Ia benamkan pedang itu ke dalam dadanya. Khuzman ternyata mati bukan karena dibunuh musuh, melainkan bunuh diri. Menurut Nabi SAW, warga Madinah itu bunuh diri karena tidak tahan menanggung kesakitan akibat dari luka yang dialaminya. Nabi SAW juga mengungkapkan, sebenarnya sejak awal niat yang muncul dalam hati Khuzman sudah keliru. Sebab Khuzman sebelum berangkat telah berkata, "Demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tetapi hanya sekedar menjaga kehormatan Madinah agar tidak dihancurkan kaum Quraisy. Aku berperang hanyalah untuk membela kehormatan kaumku." Maka dari itu, Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya agar berhati-hati dalam memberikan penilaian. Belum tentu perbuatan yang tampak di mata orang-orang seperti amalan mulia benar-benar tulus. Bisa jadi justru sebenarnya tidak baik. Sesungguhnya, seseorang yang tampak benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan sungguh, seseorang tampak beramal dengan amalan penghuni neraka menurut manusia, padahal dia termasuk penghuni surga. Sabda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah sahabat Khuzman, yang mana di saat akhir hayat hidupnya
ia bukannya mati syahid, malah ia melakukan perbuatan yang dibenci Allah, yaitu membunuh dirinya sendiri dan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik.